kembali Ibu ingatkan, kita sama-sama pejuang sinyal. Silahkan cari sinyal di teras atau di lantai 2 masing-masing. Langsung saja ya, kita mulai proses pembelajaran hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Oke. Nah, kalian apa sih yang dimaksud dengan konstruksi miniatur itu? Pertemuan semester 1 Ibu sudah jelaskan. Kalian juga sudah belajar tentang konstruksi miniatur rumah. Ayo, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan konstruksi? Ayo, konstruksi. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan konstruksi? Ya, konstruksi itu merupakan pembangunan sarana dan prasarana yang hasil akhirnya bisa berbentuk rumah, jembatan, jalan, rel kereta api dan sebagainya. Di sini pada semester 2 ini, mohon maaf speakernya dimatikan dulu ya. Oke. Pada semester 2 ini yang akan kita bahas yaitu ada 2 poin penting. Yang pertama, konstruksi jembatan, dan yang kedua, prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Oke. Oke ya, yang akan kita bahas adalah yang poin A. Poin A yang pertama kali kita bahas yaitu tentang konstruksi jembatan. Konstruksi jembatan terdiri dari sejarah perkembangan jembatan, konstruksi jembatan yang ada di dunia, dan jenis-jenis jembatannya. Selanjutnya, sejarah jembatan. Di sini ada jembatan pada zaman purba, yaitu pada zaman purba jembatan yang digunakan hanya menggunakan batang kayu besar yang ditumbangkan di atas bebatuan sungai, agar orang-orang pada zaman purba dapat menyeberang dan melewati sungai tersebut. Bisa juga pada zaman ini orang-orang menggunakan akar untuk saling bergelantungan. Terus yang kedua adalah periode Romawi kuno. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan hanyalah bahan bangunannya saja, yaitu dari batu dan beton pada zaman Romawi kuno. Tapi bentuknya itu tidak jauh berbeda, sama-sama melengkung. Yang ketiga ada periode zaman pertengahan. Zaman pertengahan juga masih sama, tidak jauh berbeda dengan Romawi kuno. Bentuknya itu melengkung, lalu bahan yang digunakan dari beton dan batu. Ada lagi yang keempat. Yang keempat adalah zaman jembatan besi dan baja. Bisa dilihat ya, semua berbahan dasar besi dan baja. Bentuknya juga tidak jauh berbeda karena memang sama-sama jembatan. Oke. Yang kelima, jembatan gantung. Zaman jembatan gantung. Bisa dilihat semua bentuknya dan bahannya adalah sama. Yang membedakan hanya bentuknya saja. Dia terlihat banyak pilar, ada pilar yang menghubungkan antara jalan dengan kabel-kabel yang digunakan untuk mempercantik dan memperkuat jembatan tersebut. Ada lagi jembatan cable stay. Bisa dilihat, dia banyak pilar berdiri di bawahnya untuk menopang jembatan tersebut agar terlihat kokoh dan kuat. Yang terakhir ada jembatan beton. Jembatan beton itu di Indonesia terkenal, salah satunya yaitu jembatan Suramadu yang menghubungkan
antara Surabaya dan Madura. Itu terbuat dari beton yang kuat. Nah, selain sejarah perkembangan jembatan, kita juga akan belajar tentang konstruksi jembatan yang ada di dunia. Nah, apakah Indonesia termasuk? Kita lihat ya. Pertama ada Ponte Vecchio. Ponte Vecchio itu berada di Sungai Arno di negara Florence. Yang kedua ada Golden Gate Bridge. Dia berada di San Francisco. Bentuknya sangat cantik. Jembatan ini adalah jembatan terpanjang di dunia. Kemudian ada Milo Bridge. Milo Bridge itu tingginya sekitar 343 meter. Yang keempat itu ada Tower Bridge. Tower Bridge itu sering muncul di film-film yang oke ya, film action yang memukau. Dia berada di daerah London. Sungainya Sungai Thames. Kemudian yang terakhir ada di negara Indonesia, yaitu jembatan Suramadu. Siapakah yang sudah pernah melewati jembatan ini? Kalau ibu sih jujur belum ya. Terus poin yang ketiga yang akan dibahas yaitu belum pernah. Kita sama-sama ke sana ya kalau belum pernah ya. Kita jalan-jalan ke Surabaya. Terus yang terakhir, poin yang terakhir adalah jenis-jenis jembatan. Jenis-jenis jembatan. Ada jembatan kayu. Kita sering lihat kalau jembatan kayu itu biasanya di tempat wisata ya. Bisa spot foto atau tempat-tempat yang oke untuk dibuat refreshing. Yang kedua ada jembatan pasangan batu dan bata. Nih, tuh. Kira-kira di negara kita ada nggak ya? Negara Indonesia itu banyak sekali jembatan dan macam-macam bahan yang digunakan. Yang ketiga adalah jembatan beton bertulang. Bertulang apa ya? Ayo. Jembatan beton bertulang dan pratekan. Oke, contohnya. Wow, ini adalah jembatan yang paling menarik karena dia berada di tengah-tengah laut dan bentuknya lengkung panjang sehingga orang-orang dapat menyeberangi lautan. Yang ketiga ada jembatan baja. Jembatan baja itu semua terbuat dari baja ya, bisa dilihat gambarnya. Dan yang terakhir adalah jembatan komposit. Biasanya kalau jembatan komposit ini berada di daerah-daerah perindustrian ya. Untuk ke gudang satu atau gudang lainnya menggunakan jembatan komposit ini. Terus terima kasih sebelumnya yang sudah gabung. Pokoknya ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu sehat. Perhatikan ya. Amin. Untuk pertemuan minggu depan ya, kalian diwajibkan menggambar sebuah miniatur jembatan. Menggambar sketsa jembatan pada buku gambar kalian. Kemudian nanti kalian upload untuk pertemuan minggu depan. Jadi seminggu dari sekarang bebas boleh jembatan apa aja, bebas, yang penting sketsanya boleh diwarnai, boleh tidak. Itu adalah syarat untuk upload tugas pada daftar hadir minggu depan. Jadi jangan nanya-nanya lagi ya, kasih tahu teman-temannya yang di grup. Nanti insya Allah juga ibu akan ingatkan kembali. Terus untuk hari ini daftar hadirnya kalian hanya mengerjakan 5 soal tentang apa yang ibu udah jelaskan tadi. Oke sayang? Oke ya. Yang belum sarapan silakan sarapan, yang belum diselesaikan tugasnya silakan kerjakan. Bahasa Inggris hari ini ulangan, prakarya hanya mengerjakan 5 soal. Pinter yang sudah. Yang terakhir adalah bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda ibu belum tahu materinya apa, silakan dicek di webnya masing-masing. Mohon maaf yang baru bergabung karena memang kita mulainya kan pukul 8 ya. Mohon maaf sekali lagi yang baru bergabung, yang telat silahkan dicek di webnya. Di situ juga udah ada video yang sudah ibu jelaskan tadi di Zoom-nya. Jangan sampai telat ya sayang ya. Absennya cukup sampai pukul 12.00. Tidak ada yang ibu woro-woro lagi, tidak ada yang diingatkan wali kelas lagi. Kita mohon kerjasamanya.
Terus satu lagi, di web Ibu sudah cantumkan nilai terupdate ulangan PH1 dan PK1. Silahkan kalian lihat masing-masing nilainya. Jika masih ada yang berwarna merah, kalian kumpulkan WA ke Ibu secara pribadi. Oke sayang, silahkan konfirmasi langsung ke Ibu lewat WA. Mungkin ada yang sudah mengumpulkan tapi tiba-tiba kok di situ masih merah ya Bu. Silakan konfirmasi ke Ibu ya. Oke. Oke ya, cukup sekian sampai di sini ya sayang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat, jaga jarak jangan lupa.